Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan bagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami datang bersyukur kepadamu atas segala pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tuntunan-Mu dalam hidup kami. Kami pun bersyukur buat kesehatan, kekuatan Tuhan berikan bagi kami. Sampai hari ini kami boleh ada, semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, kami mau dengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, Tuhan yang memberkati setiap langkah hidup kami. Dan di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan baca kebenaran firman Tuhan sebagai renungan kita hari ini. Saya akan bacakan di dalam Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Bunyi firman Tuhan demikian. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam pembacaan kita pagi hari ini, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, saya akan beri tema yaitu berbuah banyak. Di sini Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang hubungan kita dengan dirinya, digambarkan seperti pohon anggur, di mana Allah sebagai pengusahanya, Yesus sendiri sebagai pokok anggurnya, dan umatnya sebagai ranting-rantingnya. Satu hal yang pasti ada di benak setiap petani kebun buah-buahan. Apakah ia menanam rambutan, durian, pisang, dan lain-lain? Petani ini pasti mendambakan bahwa suatu ketika nanti setelah tiba saatnya, ia akan menikmati hasilnya. Demikian juga dengan Allah. Dia sangat mengharapkan setiap umatnya bisa menghasilkan buah-buah kehidupan yang dapat mempermuliakan namanya. Nah, di dalam bacaan kita hari ini, jika kita teliti betul, maka kita akan temukan ada 3 jenis ranting. Berikut ini kita lihat satu persatu. Yang pertama, ranting yang terpisah dari pohonnya. Di ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Satu hal yang mustahil bagi ranting jenis ini adalah menghasilkan buah. Jangankan menghasilkan buah, untuk bertahan hidup lebih lama lagi saja tidak bisa. Dengan terlepasnya ranting tersebut dari pohonnya, ini berarti otomatis terputus dari hubungannya dengan sumber kehidupan. Demikian juga bagi kita sebagai umat Tuhan. Jika hubungan kita dengan Kristus terputus, mustahil sekali bagi kita untuk dapat menghasilkan buah-buah kehidupan yang benar. Bahkan secara rohani, untuk dapat bertahan hidup pun kita tidak bisa. Hanya dengan melekat atau menempel pada Kristuslah membuat kita dapat hidup dan berbuah. Jenis ranting yang kedua, yaitu ranting yang menempel pada pohon tetapi tidak berbuah. Ranting jenis ini juga tidak berguna dan akan dipotong dan dibakar. Ini merupakan gambaran kehidupan setiap umat Tuhan yang tidak mengalami pertumbuhan dalam hidup
kerohanian mereka. Tidak bertumbuh dalam iman, tidak bertumbuh dalam kasih, sikap dan perbuatan, bahkan tidak bertumbuh dalam pemahaman terhadap firman Tuhan, bahkan tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Jenis ranting yang ketiga, yaitu ranting yang berbuah banyak. Di ayat yang kedua dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yang Tuhan kehendaki ialah kehidupan yang terus bertumbuh di dalam Dia, bahkan menjadi ranting-ranting yang berbuah dan yang selalu siap menjadi ranting yang selalu dibersihkan. Artinya, selalu siap dididik oleh Tuhan melalui setiap pencobaan, dimurnikan dengan setiap persoalan. Marilah kita menjadi seperti ranting yang dapat menghasilkan buah yang lebat, sehingga melalui dan oleh hidup kita, Tuhan dipermuliakan. Untuk itu jemaat Tuhan yang sama dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, dari firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama-sama, bahwa kita belajar dari bacaan kita bahwa ada 3 jenis ranting yang kita pelajari hari ini. Kira-kira posisi kita ada di mana? Apakah kita sama seperti ranting yang terpisah dari pohonnya? Atau kita sama seperti ranting yang menempel tapi tidak berbuah? Atau kehidupan kita menjadi ranting yang sudah berbuah lebat? Tentunya jenis yang ketiga menjadi kerinduan Tuhan buat kita. Dan kita usahakan hidup kita menjadi ranting-ranting yang selalu menempel pada sumber kehidupannya, yaitu Yesus Kristus, sehingga setiap hari, setiap saat kita boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan, buah yang berdampak buat sekitar kita, buah yang bisa dirasakan, dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjadi berkat, menjadi terang, itulah yang Tuhan kehendaki. Untuk itu, pastikan dan usahakan perjalanan kehidupan kita menjadi ranting yang berbuah di hadapan Tuhan. Kuncinya tetap melekat kepada Tuhan, tetap dekat kepada Tuhan, dan biarkan hidup kita selalu dibersihkan dengan kebenaran firman Tuhan, dimurnikan sehingga kita semakin hari semakin berbuah di hadapan hadirat Tuhan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengarkan, mengingatkan kami, biarlah kami menjadi ranting yang tidak hanya melekat, tetapi menjadi ranting-ranting yang melekat kepada Tuhan dan terus menghasilkan buah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, berkati perjalanan hidup kami hari ini, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, tangan Tuhan menuntun menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.